Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita pembelajaran 1. Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan, terkadang kamu harus melakukan lebih keras dibanding orang lain. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu juga melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Nah, di sini pada halaman 112, Sungai Persanggrahan dahulu dan sekarang. Nah, dulu sungainya kotor seperti ini ya. Seringkali ada longsor. Nah, sekarang sungainya bersih, hijau, asri. Kenapa bisa seperti ini? Di sini ada bacaannya. Si pendekar kali Pesanggrahan. Nah, silahkan kalian membaca dan kita nantinya akan menyimpulkan dari bacaan ini. Selamat membaca. Dari bacaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Bang Idin mempunyai cita-cita yang mulia, ingin memperbaiki kali Pesanggrahan. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu pada halaman 114, lengkapi diagram berikut ini berdasarkan bacaan di atas. Cita-cita Bang Idin tadi ingin melihat kali Pesanggrahan di Jakarta yang bersih. Halangan yang dihadapi, masyarakat mengatakan hanya membuat kerusuhan. Masyarakat sekitar tidak memahami tujuan kegiatan itu. Sikap yang dimiliki Bang Udin. Nah, Bang Udin itu memiliki sikap yang sabar, jujur, giat, dan bekerja keras. Lalu, usaha yang dilakukan Bang Udin. Nah, Bang Udin membersihkan sampah yang ada di kali dan menanam pohon di sepanjang bantaran kali. Lalu, apa kesimpulanmu terhadap usaha Bang Udin untuk meraih cita-citanya? Prinsip Bang Idin patut kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap jujur, sabar, giat, dan bekerja keras. Lalu, halaman 115 ada puisi Penjaga Alamku, karya D. Caritas. Mari kita baca bersama-sama. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya. Karena alam adalah ibumu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Puisinya terlalu menyentuh menurut saya. Lalu ada beberapa pertanyaan.
Berkisah tentang apakah puisi tersebut? Puisi tadi berisi tentang alam yang memiliki jasa seperti orang tua atau ibu lebih tepatnya ya. Lalu usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Tidak menebang hutan sembarangan, tidak mencemari lingkungan sekitar, dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang nomor 3, mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Karena alam telah menyediakan segala sesuatu untuk kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, alam disebut sebagai ibu. Menurut saya memang mengidentifikasi suatu puisi itu sedikit sulit ya teman-teman. Kita harus mengetahui isi dari puisi tersebut. Caranya dengan membaca berulang kali puisi dengan meresapinya. Lalu, tahukah kamu bahwa membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat? Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contoh menentukan jeda. Ketika ada garis miring 1, itu artinya berhenti sebentar untuk bernafas. Sedangkan ketika garis miring 2 itu berhenti agak lama. Lalu ketika garis miring 3 itu biasanya titik atau akhir puisi. Ayo mencoba pada halaman 116. Baca kembali puisi Penjaga Alamku. Beri tanda jeda pada bagian-bagian yang diperlukan. Nah, itu bisa kalian kerjakan sendiri ya. Cukup mudah kok ya, cukup memberi tanda garis miring saja. Selamat mencoba. Lalu, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Indonesia karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan.
Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengkampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Nah, dari bacaan tersebut dapat saya simpulkan, kita itu memiliki sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, maka dari itu kita bisa melakukan kampanye untuk memelihara lingkungan melalui poster. Gimana cara membuat poster? Nah, di sini ayo berlatih. Buatlah sebuah poster dengan memiliki satu dari dua tema berikut. Kalian bisa mengambil tema pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati berupa tumbuhan, misalnya seperti ini. Gerakan hidup bersih dan sehat bebas sampah. Ataupun pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati atau hewan. Nah, biarkan aku bebas di alam, kurang lebih seperti itu ya. Bersama dengan teman sekelompokmu, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, pilihlah salah satu tema yang tersedia. Kalian bisa memilih antara sumber daya alam tumbuhan ataupun sumber daya yang hewan ya. Lalu carilah beberapa informasi tentang pentingnya sumber daya alam tersebut dengan menggunakan beberapa pertanyaan berikut. Lalu buatlah sebuah peta pikiran untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, di sini pada nomor 2 saya akan membantunya. Nah, nomor 2 kan seperti ini ya teman-teman. Pada halaman 117 yang nomor 2 bawah itu ada beberapa pertanyaan. A. Bagaimana manusia dan makhluk hidup lainnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut? Dengan mencari sumber daya alam yang lain agar tidak tertuju dengan sumber daya alam itu saja. Lalu, mengapa sumber daya alam tersebut harus dilestarikan? Supaya sumber daya alam tidak rusak dan tidak cepat habis dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga atau yang C, akibat apa sajakah yang akan timbul jika sumber daya alam tersebut tidak dilestarikan? Akibatnya sumber daya alam akan cepat musnah dan akan timbul bencana. Maka dari itu mari kita sama-sama mempertahankan atau menjaga bumi kita dengan memanfaatkan sumber daya alam seperlunya saja ya. Di sini ada contoh beberapa poster, mungkin kalian bisa menggunakan poster ini, kalian gambar di buku gambar kalian masing-masing. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, berlatih membaca puisi dan mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Yang kedua, membuat poster tentang pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Pada halaman 116 yang ayo mencoba, itu kalian perlu saya kasih tahu atau tidak masalah pemenggalan atau jeda di puisi Penjaga Alamku. Jika kalian merasa perlu, maka kalian tulis di komentar. Nantinya saya akan mengupload lagi masalah penjedaan di puisi Penjaga Alamku. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.